Tanggal 26 Maret, Kementerian Luar Negeri mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Honduras. Pihak Honduras juga merilis pernyataan bahwa Taiwan adalah salah satu bagian dari Tiongkok, berjanji tidak akan ada interaksi apapun dengan Taiwan. Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengkritik sikap Honduras yang sembari mengajukan dana subsidi skala besar kepada Taiwan, di sisi lain juga tengah mengusung proposal kepada pihak Tiongkok. Tahun lalu meminta dana bantuan pembangunan rumah sakit sebesar 45 juta dolar Amerika Serikat dan dana bantuan lain senilai 300 juta dolar untuk pembangunan dam. Selain itu meminta Taiwan menanggung beban hutang negara Honduras sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Maret tahun ini, pihak Honduras kembali meningkatkan jumlah dana pembangunan rumah sakit dan dam dengan total nilai mencapai 2,45 miliar dolar Amerika Serikat. Mofa menyatakan permintaan tersebut sulit diterima. 那我想直接给钱的这种方式，这个就是有点像是贿赂，却有两个截然不同的这个价格的这种方式，感觉上他们是要钱，而不是要意愿。 Karena Presiden Tsai Ing-wen akan melakukan perjalanan ke luar negeri pada tanggal 29 Maret, Joseph Wu berpendapat meskipun tidak ada bukti, namun mencurigai hubungan diplomati yang putus adalah taktik yang sengaja dimainkan oleh Tiongkok. Presiden Tsai Ing-wen menyerukan kepada rakyatnya dan menekankan tidak akan ikut bermain dalam diplomatik uang yang dilakukan oleh Tiongkok. Tak lama usai jumpa pers di pihak Taiwan, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qin Gang, dan Menteri Luar Negeri Honduras, Eduardo Reyna, menandatangani komunike bersama di Beijing dan mengakui penuh satu Tiongkok. Departemen Luar Negeri Amerika berpendapat pihak Beijing kerap menggunakan harapan yang pada akhirnya sulit terrealisasikan untuk menukarkan pengakuan luar negeri. Pihak Amerika akan terus memperdalam dan memperluas interaksi di masa depan dengan Taiwan. Paraguay menjadi satu-satunya negara di kawasan Amerika Selatan yang masih menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, di mana Paraguay akan menggelar pemilu pada bulan depan dan disebutkan akan menjadi krisis putus hubungan yang berikutnya. Kementerian Ekonomi memutuskan tarif listrik naik per 1 April setelah penyuasan nilai, maka harga rata-rata per kWh-nya dari 2,8064 dolar Taiwan menjadi 3,1154 dolar Taiwan atau naik 11%. Alur penyesuaian tarif listrik per April terbagi menjadi perumahan, bisnis, dan industri. Untuk kebutuhan listrik masyarakat yang berada di bawah 700 kWh tidak dinaikkan. Bagi yang terdata mencapai 701 hingga 1000 kWh akan naik 3%. Di atas 1001 kWh akan naik 10%. Agar tidak berimbas kepada harga barang, bagi pelaku toko usaha kecil dengan penggunaan listrik di bawah 1500 kWh tidak naik. Bagi pengguna listrik di kisaran 1501 hingga 3000 kWh, tarif listrik naik 3%. Pengguna di atas 3001 kWh naik 5%. Untuk pengguna listrik tekanan tinggi dan sangat tinggi, tarif listrik naik 17%. Sementara untuk pelaku usaha pertanian, perikanan, dan sekolah, tarif listrik tidak naik. Satuan Investigasi Cabang Yilan CGA sebelumnya di kawasan bisnis di Pelabuhan Keelung menangkap seorang nelayan Taiwan bermarga Lin dan 4 ABK asing dengan tuduhan berkaitan dengan muatan rokok selundupan pada sebuah kabin berkode rahasia di atas kapal ikan. Penyelidik harus masuk ke kabin kapal dan memeriksanya, barulah ditemukan sebuah kabin rahasia. Dalam kabin yang berkode rahasia, penyelidik CGA menemukan total 235 kardus dengan rokok selundupan sebanyak 117.500 selop kotak, bernilai nyaris mencapai 7,5 juta dolar Taiwan. Merujuk pada data, beberapa tahun terakhir rokok selundupan berasal dari Filipina. Karena petugas Taiwan sangat ketat dalam berinvestigasi, barang yang diselundupkan mayoritas menuju ke Tiongkok, jarang menuju ke Taiwan. Adapun alasan menyelundupkan rokok adalah untuk menghindari pemungutan pajak. Kapten kapal dan ABK asing total 5 orang dijerat hukum Undang-Undang Administrasi Rokok dan Minuman Beralkohol dan diproses sesuai dengan hukum yang ada. Kapten kapal sebegitu terkena kasus penyelundupan rokok, selain denda diperberat, juga masuk dalam daftar orang utama yang dicari. Para nelayan diimbau jangan sampai sekali-sekali terkena hukum yang ada. Kepingan salju turun dari langit, bagian atas Gunung Yusan terlihat memutih. GACW menjelaskan tanggal 26 Maret pukul 18.40, di Gunung Yusan ada hujan butiran es terlebih dahulu. Kemudian pada pukul 19.05 baru turun salju, di mana tercatat sebagai waktu turun salju paling lambat pada stasiun pemantau Yusan selama 80 tahun terakhir. Selain puncak Gunung Yusan yang turun salju, Pine Lodge juga diberitakan turun salju saat jelang siang, dan salju menutupi semua sarana setempat termasuk lantai jalan. Jelang malam, pihak JW mencabut peringatan hujan lebat untuk kawasan Chiayi ke utara. Namun tanggal 26 Maret malam hingga 27 Maret akan berpotensi turun hujan cukup deras di sebagian pegunungan kawasan sentral. Warga diminta waspada. Gelombang perdana untuk hujan musim semi kali ini tidak mampu memberikan efek besar untuk kondisi krisis air di kawasan sentral ke selatan Taiwan. Pihak JW menjelaskan angin monsun timur laut melemah pada Selasa 28 Maret. Kondisi turun hujan berkurang dan suhu akan turut naik. Hari Kamis tanggal 30 Maret, kadar air dalam udara kembali bertambah banyak. Apakah akan berkesempatan menjadi guyuran hujan yang meredakan krisis air di kawasan selatan masih perlu diamati lebih lanjut.